Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Hari ini saya dari kelompok Miniso akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang di sini nomor 1 akan dijelaskan oleh Dewi. Yang pertama adalah brand kami yaitu Miniso. Untuk public relationship-nya yaitu Miniso merupakan gerai retail yang menjual berbagai macam peralatan dan kebutuhan rumah tangga yang memiliki desain, harga ekonomis, dan kualitas yang baik. Selain itu, perusahaan retail ini juga telah bekerja sama dengan berbagai kartun Disney seperti We Bare Bears, Marvel, dan sebagainya. Promosi periklanan Miniso. Miniso melakukan promosi periklanan melalui Facebook, Instagram, Twitter. Selain itu, Miniso juga melakukan promosi dengan menyediakan aplikasi mereka sendiri agar lebih praktis. Miniso juga memiliki berbagai akun YouTube di berbagai macam negara. Contohnya untuk akun channel YouTube Indonesia adalah Miniso Indonesia. Berikut adalah hasil screenshotan dan buktinya. Di situ ada screenshotan dari promosi Miniso melalui Facebook, Twitter, dan YouTube. Selanjutnya, sales promotion Miniso. Miniso mengandalkan sales promotion dan store atmosphere sebagai salah satu media dalam menarik perhatian konsumen untuk melakukan pembelian. Selain memperhatikan tampilan visual, Miniso juga berusaha untuk memahami perilaku konsumen, dan salah satu perilaku konsumen yang sering terjadi pada gerai retail adalah impulse buying atau kecenderungan pelanggan untuk membeli sesuatu produk tanpa perencanaan terlebih dahulu. Selanjutnya, ada direct marketing. Aktivitas direct marketing pada Miniso yaitu Miniso melakukan seperti penampilan pada katalog harga dan foto produk, dan mengandalkan diskon harga pada barang tertentu pada waktu tertentu. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar-gambarnya. Untuk image Miniso sendiri, promosi yang dilakukan Miniso sangat berdampak pada brand image-nya, yaitu konsumen menganggap desain produk Miniso sangat beragam dan setiap produk Miniso memiliki keunikan tersendiri untuk menarik daya tarik setiap pembeli. Selain itu, kualitasnya yang dihasilkan Miniso terbilang sangat berkualitas karena di samping harga produk yang terjangkau, Miniso lebih mengedepankan kualitas dari produk mereka. Untuk mengenalkan secara luas kepada masyarakat, Miniso berkolaborasi dengan Cartoon Network seperti Disney, yaitu meliputi We Bare Bears, Captain Marvel, dan masih banyak lagi yang menjadikan Miniso memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu, Miniso membangun image Jepang pada perusahaan pada retail mereka. Hal ini bertujuan agar konsumen lebih percaya kepada kualitas produk mereka. Seperti produk Jepang yang dikenal memiliki kualitas tinggi, namun sesungguhnya Miniso sendiri berasal dari Cina. Karena dengan hal ini akan mempengaruhi impulse buyers. Contohnya seperti target pasar Miniso mengarah pada generasi milenial yang menggemari produk-produk lucu dan kekinian dengan harga relatif terjangkau. Maksud saya besarnya brand Miniso alasannya yaitu karena produknya sesuai dengan benefit konsumen, terutama generasi milenial dan orang-orang yang menyukai kerapian. Itu adalah brand image yang kami maksud. Untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh Jerry. Di sini Jeremy Valerian akan menjelaskan tentang nomor 2, yaitu kepuasan dan loyalitas pelanggan.
Yang pertama, A. Apakah menurut Anda pihak perusahaan harus selalu memperhatikan kepuasan dan loyalitas pelanggan? Menurut saya, pihak perusahaan harus selalu memperhatikan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Karena kepuasan pelanggan sangat mempengaruhi terhadap eksistensi sebuah perusahaan. Dengan adanya pelanggan, juga perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan feedback dari produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan ialah sebuah penghargaan yang mewujudkan bahwa kepuasan pelanggan tersebut merupakan alasan mengapa suatu perusahaan dapat berkembang. Pelanggan juga merupakan sosok penting dalam menjalankan sebuah bisnis, dan dari pelangganlah salah satu sumber pendapatan berasal. Semakin banyak pelanggan, semakin banyak juga peluang pendapatan yang dapat didapatkan. Sebuah perusahaan juga harus menyadari akan pentingnya kepuasan dan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan juga sangat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan dan peningkatan frekuensi pembelian yang sangat berdampak pada pendapatan dan perkembangan sebuah perusahaan. Contoh loyalitas yang berdampak pada peningkatan frekuensi dan reputasi perusahaan adalah pelanggan akan membeli atau menggunakan jasa atau produk perusahaan secara berulang di suatu waktu karena faktor kepercayaan yang timbul karena rasa puas dari pelanggan tersebut. Mendapatkan respon dan sikap baik terhadap perusahaan yang menyediakan suatu produk atau jasa tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang yang B. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika seseorang konsumen merasa kecewa terhadap suatu produk yang dibelinya, dan apa yang harus dilakukan jika hal ini menimpa produk dari perusahaan Anda? Jadi menurut saya, jika seseorang konsumen merasa kecewa terhadap suatu produk yang dibelinya, dan yang akan saya lakukan jika hal ini menimpa produk perusahaan saya adalah, saya akan menerima keluhan dan pendapat dari konsumen tersebut dengan baik. Sebagai pelayanan atau servis yang baik, maka perlu menunjukkan rasa empati dan komunikasi yang baik. Tangani komplain dengan cepat dan berikan solusi yang terbaik. Tentu saja dengan adanya pelanggan yang merasa tidak puas dan memberikan keluhan adalah sebuah timbal balik yang baik dan merupakan sebuah perhatian pelanggan terhadap perusahaan kita. Bila kita memikirkan dampak positif dari keluhan pelanggan. Dan yang perlu kita lakukan adalah meminta maaf, merespon dengan baik, dan memberikan sedikit bonus karena sudah memberikan respon dan penilaian tentang perusahaan kita. Dengan meminta maaf, merespon keluhan dengan baik, dan memberikan sedikit bonus, maka sisi baiknya adalah pelanggan akan merasa nyaman dan relasi cukup dekat dengan perusahaan yang dapat menimbulkan rasa puas dan loyalitas kembali kepada perusahaan kita. Dan kita pun harus memberikan tanggapan yang cepat dan terbaik, yaitu dengan cara evaluasi terhadap kesalahan dan keluhan yang ada agar perusahaan kita dapat berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Kita juga harus memberikan kepercayaan pelanggan agar para pelanggan dapat merasakan kepuasan dan loyalitasnya. Seperti yang kita ketahui, pembeli adalah raja. Dan menimbulkan rasa puas dan kepercayaan itu sangat sulit. Maka dengan begitu kita harus tetap menjaga kualitas produk yang pelanggan beli agar tidak timbul rasa kecewa lagi. Selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh Krisna. Ya, di sini saya Krisnata Setiono akan menjelaskan dari nomor 3. Nomor 3, tidak bisa dipungkiri bahwa menjadi pedagang grosir atau wholesaler akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Keuntungan yang lebih besar, wholesaler atau pedagang grosir dapat diartikan sebagai badan usaha yang membeli produk dari produsen langsung, sehingga tugas wholesaler berperan aktif dalam kemajuan bisnis usaha. Oleh karena itu, bisnis grosir ini merupakan peluang bisnis yang dapat diandalkan, karena keuntungan yang besar dan juga bisa disebut sebagai agen yang dapat mengetahui bagaimana kebutuhan konsumen, retailer, dan pedagang kecil lainnya. Keuntungan yang didapatkan oleh pabrik ketika menjual produknya mulai wholesaler yaitu bisa menentukan variasi produk. Yang kedua, bisa menyalurkan barang dengan lebih cepat. Yang ketiga, bisa membeli partai dengan harga murah lalu dijual kembali dengan harga mahal. Lalu, memiliki informasi terkait produk yang bisa dijadikan dasar promosi kepada konsumen. Yang kedua, contoh salah satu perusahaan di sini yang menerapkan sistem wholesaler adalah perusahaan retail
kenamaan Korea Selatan, Lotte Grosir dan Lotte Mart merupakan bagian dari Lotte Group. Kami adalah perusahaan Korea pertama yang melakukan penetrasi pasar dalam industri wholesale dan retail di Indonesia. Dibuka pada bulan April 1998 di Guidong, Seoul, Korea Selatan. Lotte Mart mampu menarik minat konsumen dengan penjualan lebih dari 1 triliun won. Pada dasarnya, Lotte Mart menjual berbagai macam kebutuhan seperti makanan, pakaian, mainan, hingga elektronik. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada syarat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.